Itu Ayub dan Yesaya. Katakan amin. Tidak ada literatur yang pernah ditemukan manusia yang lebih tua dari tulisan Ayub dan kitab Yesaya. Di dua buku itu ditulis ribuan tahun yang lalu bahwa dunia ini bulat. Ini salah satu contoh bahwa Alkitab ini buku pengajaran yang luar biasa, buku sains yang hebat sekali. Dalam kitab Mazmur 46 itu ditulis, Daud adalah orang pertama, pemazmur itu orang pertama yang mengatakan waktu itu belum ada peta bawah laut, belum ada. Waktu itu belum ada oseanografi dan oseanologi. Tahu bedanya oseanografi dan oseanologi? Belum ada. Waktu itu belum ada penelitian bawah laut. Tapi pemazmur menulis bahwa ada gunung-gunung di dasar laut. Siapa memberitahu dia? Bayangkan, ini saya nggak bicara rohania dulu. Ini bicara sains. Ayo, itu menuliskan rasi-rasi bintang yang baru dikenal orang pada abad yang ke-18 yang lalu. Kalau saudara baca kitab Ayub pada rasi-rasi bintang yang jelimet bahasa Jawanya, complicated. Dari mana dia bisa tahu? Hebat sekali. Nah, ini baru satu tentang sains. Saya bicara kesehatan. Literatur satu-satunya, ini bukan cuma yang tertua, ini satu-satunya. Satu-satunya literatur yang ditulis 3.500 tahun yang lalu barang lebih, yang menuliskan makanan apa yang sehat dan yang tidak sehat, itu tulisan Musa dalam kitab Imamat. Ribuan tahun yang lalu ketika dunia kedokteran belum sehebat sekarang, surga sudah meminta Musa beritahukan kepada manusia, binatang berkuku belah tidak boleh dimakan, binatang berkulit keras di laut tidak boleh dimakan, ikan tidak bersih tidak boleh dimakan. Kenapa? Itu sumber penyakit. Darah tidak boleh dimakan. Sayang, agama mempertentangkan untuk surga neraka. Padahal waktu Papa berfirman begitu bukan untuk surga neraka, tidak. Papa hanya bilang kalau kamu ingin panjang umur jangan makan itu. Kalau ingin cepat mati makanlah semua. Itu maksudnya. Tapi agama jadi perang hanya gara-gara makanan, kan goblok bukan kita ini. Kenapa darah gak boleh dimakan? Kenapa yang itu gak boleh dimakan? Karena Papa ciptakan mereka itu untuk vacuum cleaner. Tahu vacuum cleaner? Itu pemakan sampah supaya bumi ini bersih. Jadi semua binatang berkuku belah dan semua binatang laut berkulit keras, piting, cumi, kerang, udang, semuanya itu. Kenapa nggak boleh? Karena mereka itu pemakan sampah, pembersih laut. Tapi kita rakus. Nah, saya pernah tanya Papa, tapi kok enak? Kenapa? Gak ada jawaban sampai hari ini. Kenapa dia nggak boleh kita makan darah? Nah, berapa gereja tertentu, wah itu karena darah Yesus. Bukan. Salah. Darah itu tempat bersarangnya semua penyakit. Maka itu kalau dokter tidak bisa mendiagnosa secara luar dan secara sinar X atau ronsen, dokter suruh kita apa? Periksa darah. Kenapa periksa darah? Karena di darah itu ngumpulnya semua penyakit. Jadi kalau orang Kristen makan darah, walaupun direbus, itu sama dengan seorang ngerebus air got, goblok. Suatu air got kok direbus? Nggak bisa. Nah, hebat bukan Alkitab itu? Ini baru soal kesehatannya. Belum yang lain-lain. Oke, saya coba ingat, saya akan ngomong supaya cepat-cepat untuk kita ngerti arti Yesaya 2 tadi, saudara. Hebat sekali. Manajemen keuangan, saudara baca kitab Musa. Hebat sekali. Kalau saudara baca kitab Musa, percayalah hidup itu akan keberkatan luar biasa. Hukumnya jelas. Siapa pernah meneliti? Ini sekarang lagi dipakai oleh dunia baru 5 tahun terakhir ini. Saudara, satu kali saya ketemu seorang namanya Ibu Ermina. Ermina Kumaladara. Dia ini orang Dayak Kalteng. Sekarang dia dikenal oleh dunia sampai PBB ngundang dia. Dia anak Tuhan. Dia itu neliti gara-gara begini. Mengapa Tuhan berfirman, Yahweh berfirman, pohon buah yang berbuah sampai 4 kali berbuah tidak boleh dimakan. Buah yang kelima kali baru boleh dimakan. Nah, orang rakus, nggak tahan.
Padahal itu peraturannya. Nah 5 tahun terakhir ayat itu jadi pembicara besar di dunia. Karena itu satu-satunya tulisan di dunia. Mengapa pohon buah sampai 4 kali gak boleh dimakan buah. Yang pertama ya. Yang kelima boleh kita makan. Nah Ibu Ermina Kumaladarah ini yang membuat penelitian. Dan diterima oleh WHO. Badan Lembaga Kesehatan Dunia ini. Ternyata saudara. 4 kali buah pertama. Itu oleh Ibu saya bilang sama Ermina tadi ini. Itu dijus. Dihancurkan. Dan disiramkan jadi pupuk ke pohon itu sendiri. Setelah lewat penelitian bertahun-tahun, lewat uji klinis, uji laboratorium, uji macam-macam, semua pohon buah yang diberi pupuk buahnya sendiri selama 4 kali buah pertama, pohon itu menghasilkan buah lebih banyak dari pohon-pohon yang lain. Pohon itu dijamin tidak akan pernah kena hama apapun juga. Pohon itu lebih subur dari pohon yang lain. Itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Nah itu salah satu contoh bahwa Alkitab ini bisa dipercaya di dunia sekuler. Artinya begini, sudah waktunya gereja tidak mengklaim Alkitab itu milik orang Kristen. Ngerti kata-kata ini? Sudah waktunya firman ini kita keluarkan kepada dunia. Itu milik kalian. Ambil yang penting buat kalian. Itu bukti-bukti yang ada, saudara. Belum lama saya baca buku yang hebat dari Perry Stone. Judulnya The Breaking the Jewish Code. Hanya ada 12 kunci rahasia yang ditulis oleh Musa. Kenapa orang Israel berhasil? Salah satu contoh dalam kitab Imamat juga. Ribuan tahun yang lalu. Saudara bayangkan Papa sudah kenal sistem kesehatan. Di dalam kitab Imamat ditulis. Maaf ya, saya ngomong ini yang dipimpin Musa 3 juta orang lebih. Papa memperhatikan sanitasi untuk kesehatan. Ada ayat yang tertulis. Ini banyak gereja nggak tahu. Pada waktu kamu buang air besar, bawalah sekop kecil dan galilah lubang. Lalu kamu tutup. Nah itu dibuka oleh para ahli sanitasi. Betapa telitinya Tuhan kita. Sekarang ini betul yang pernah dikatakan Daniel dalam pasal 12 ayat yang ketiga. Tutup kitab nubuatan ini, meteraikan, dan kamu pulang, kamu mati maksudnya. Tapi akhir zaman orang akan bongkar kitab ini. Dan sekarang betul terjadi. Mau bicara apa saja orang kembali lihat Alkitab. Dalam surat Musa, Tuhan katakan, jangan kamu tanami satu ladang dengan 2 jenis tanaman. Zaman Pak Harto ada kata tumpang sari. Ternyata itu salah. Kenapa? Sekarang diteliti orang. Mengapa Tuhan menyuruh Musa mengatakan perintah itu dalam satu ladang? Jangan ada 2 tanaman. Ternyata kalau ada 2 jenis tanaman, hama itu subur. Tapi kalau 1 jenis saja, hama itu nggak bisa hidup. Hebat sekali. Yang lain, saudara percaya tidak? Satu-satunya buku di dunia ini yang berbicara jelas dan hebat tentang keluarga itu cuma Alkitab. Tidak ada buku lain di dunia bicara soal keluarga kecuali Alkitab paling jelas. Nah seharusnya gereja mengajari ini kepada dunia. Kalau ingin hidup rukun pakai pola ini. Nah, jadi apa arti Yesaya 2 ayat 2 dan sampai 4 tadi? Maka seluruh dunia, tolong bapak-bapak majelis, Pak Gembala, saya nggak tahu tanah sebelah mau dijadikan apa. Tapi saya mau begini, semua kita di mana saja, mau kerja apa, mau kerja sendiri, mau karyawan, mahasiswa, pelajar dengan, seharusnya begini. Menurut Yesaya 2 tadi, maka kalau ada orang hanya ini saya bicara umum, hei, di mana bisa hidup sehat belajarnya? Ke gereja. Hei, aku lagi cari ini, bagaimana masalah keluarga? Oh ke gereja. Lo ngerti nggak maksud contoh ini, saudara? Saya tanya iya atau tidak, ini jawab yuk. Harusnya begitu. Bukan ke gereja kebaktian, tidak. Ke gereja adalah kita-kita ini. Cari orang itu. Dia punya buku hebat. Tapi dunia gak pernah tahu ini. Karena gereja mengurung Alkitab untuk diri sendiri. Sudah 4 tahun ini, saudara. Ini akan buat saudara shock. Kalau saudara shock, surprise, puji Tuhan. Tersinggung, saya setuju. Tapi dengar dulu, jangan tersinggung dulu. 4 tahun ini, saya berusaha. Dan saya akan terus berusaha meyakinkan semua orang, termasuk orang Kristen khususnya, Yesus itu ternyata bukan
bukan orang Kristen. Oh enggak, amin. Iya benar saudara.